أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم ناعمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله العظيم. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semuanya secara perjuangan para nabi dan para rasul, satu persatu Allah menjelaskan dari mulai Nabi Nuh sampai kepada Nabi Syuaib alaihissalam apa pelajaran yang paling besar. Allah mengatakan siapa saja orang yang beriman kepada Allah, semua kata Allah mereka bakal selamat. Sebaliknya kata Allah, orang-orang yang ingkar dan kafir kepada Allah, pada harinya mereka dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. Ini pelajaran, siapa saja yang bisa mengambil pelajaran dia akan menjadi orang yang selamat. Makanya Rasulullah SAW memberikan apa nasihat yang paling besar untuk kita semuanya? Al-maut, kematian, itu pelajaran besar. Kalau ada sempat mendengarkan banyak, apa nasihat yang langsung untuk apa? Kalau ada orang mati, lihat apa yang bakal sudah begini. Kalau dia orang soleh untung besar, tapi kalau dia ada amalnya bahaya bagi dia. Makanya Rasulullah kalau ada jenazah tenang betul. Sampai kata sahabat, andaikan ada burung mentok di kepala kita, dia saking khusyuknya. Kenapa? Al-maut, perhatikan mati. Bisa apa kalau sudah begini? Mana orang yang berbangga dengan pakaiannya? Mana orang yang berbangga dengan ada? Kalau sudah meninggal dia, siapa yang akan mengantarkan dia? Sudah dalam kubur seorang diri. Siapa yang akan damping? Tidak ada. Semua pulang. Kata Rasulullah, tiap orang mati diantarkan oleh tiga. Siapa yang mengantarkan? Semua keluarganya, anak-anak akan, bahkan yang meletakkan dalam kubur anak sendiri. Kemudian sampai yang kedua, hartanya akan mengantarkan. Kemudian yang ketiga amalnya. Kata Rasulullah, dua yang kembali. Anak keluarga semua bakal kembali dan hartanya. Tinggal dia seorang diri. Makanya Utsman bin Affan pada suatu hari jalan lewati kuburan, nangis ya. Sampai berjumpa jenggotnya basah. Berhenti di satu kuburan, tahu-tahu Utsman bin Affan mencucurkan air mata. Pada saat itu pelayannya tanya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Wahai Amirul Mukminin, apa karena takut dari api neraka? Kata Utsman, jangan mikir neraka, kubur sudah berat. Begitu tinggalkan akan dihancurkan oleh tanah ini. Himpit tolong. Siapa? Kita sepanas. Ya apa di kubur selalu 2 meter dalamnya. Ya apa? Siapa yang akan mendampingi?
Kata Utsman, jangan mikir nanti akan ini kubur sudah berat. Al-maut inliatan. Siapa yang akan mendampingi pada saat kita dalam kubur? Apa? Semua pergi. Mana? Orang yang sombong dulu dengan jabatan seorang di dalam kubur dihimpit oleh tanah. Siapa sekarang? Ini lihatan, kata Utsman, yang di akhir ini orang yang di dalam kuburnya selamat, selanjutnya lebih berat. Siapa yang dikubur? Kalau sudah di kuburnya sudah berat, selanjutnya akhirat akan lebih berat lagi. Makanya Allah memberikan lihatan pelajaran al-maut, itu pelajaran dasar. Kalau ada jenazah lihatan, jangan ngobrol. Apa yang bisa dibahas kalau sudah begini? Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 95 daripada suratul A'raf, Allah berfirman, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin. Kemudian Allah mengatakan, dan kami, kata Allah, tidak mengutus apa, kata Allah, pada suatu daerah, tiap daerah ada seorang rasul yang diutus oleh Allah, ada nabi. Allah mengatakan, illa akhadna ala, kecuali, kata Allah, semua penduduknya bakal apa? Bil ba'sa. Ya apa kalau diuji oleh Allah dengan al-faqr, kekurangan, wadh-dharra, atau dengan penyakit. Allah mengatakan semua, apa tujuan? Perhatikan, semua ujian yang diberikan kepada kita la'allahum, ya, mudah-mudahan mereka mau merendah kepada Allah. Jadi bukan jahat. Allah kalau memberikan peringatan kan kayak loro, alhamdulillah, tandanya sayang. Jangan pilih dosa keliru besar itu. Rasulullah orang yang paling cintai, sakitnya 2 kali panas kita. Sakit panas Rasulullah 2 kali, orang kita berapa? Rasulullah 2 kali lipat. Sampai sahabat yang pegang badan Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, panas luar biasa. Iya, karena pahala saya 2 kali lipat, ujiannya juga 2 kali lipat. Apa saja ujian yang diberikan kepada kita, perhatian semua nabi, siapa saja. Makanya Rasulullah SAW bersabda, idza ahabballahu 'abda, kalau Allah cinta kepada kita, ibtalah, diuji sama Allah. Sampai dalam hadis apa kata Allah, kalau saya uji hambaku pada dirinya sabar, ya apa kita pada saat sakit bisa. Kemudian yang kedua, ya apa kalau anaknya yang sakit. Orang kalau kena diri kuat, kadang-kadang kalau kena anak dia kuat. Ojo anakku sing loro, aku wae sing loro. Kalau kena anak berat. Orang kena diri seiso tahan banting. Begitu kena anak nangis orang tua kalau sudah kena anak yang sakit. Begitu ujian kena anak yang tidak kuat orang tua. Allah mengingatkan, kalau saya uji yang pertama pada dirinya, ya apa kalau dia sakit. Allah mengatakan, siapa saja yang saya uji pada dia sabar. Kemudian yang kedua, ya apa kalau anaknya, keluarganya, atau yang ketiga hartanya. Ya apa di kekurangan harta, semua dapat dengan kesabaran. Sabar, semua ada ujiannya. Apa kata Allah, saya malu kepada orang. Untuk apa? Untuk menimbang amalnya. Di saat semua orang gemetar, siapa saja yang sabar tidak pakai timbang amalnya, atau untuk menunjukkan suratan amal, tidak pakai tunjukkan, langsung dimasukkan surga, tidak pakai hisab. Memang berat, sabar berat. Makanya Allah mengatakan semua ujian ini supaya kita tidak ngamuk. Tiap ujian itu la'allahum, ya apa? Supaya kata Allah, mereka tambah merendah kepada Allah. Sampai dalam hadis Allah mengatakan, kalau saya uji hambaku dengan sakit, sabar, masih ada sisa dosanya. Apa? Di waktu sakaratul maut diberatkan sedikit supaya menghadap kepada Allah bersih, tidak ada dosa sama sekali. Ketika turun ayat may ya'mal su'an, siapa saja yang berbuat amal yang tidak baik, pasti akan, semua dosa kita akan dibalas. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau semua dosa kita dibalas, wah, masuk neraka. Siapa orang dasar? Setiap hari kita berbuat dosa. Waktu ayat ini turun, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, semua dosa kita akan dituntut, masuk neraka kita. Yujizabih, semua bakal dibalas. Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, bukan jasa balasan bagi orang mukmin di dunia. Apakah kamu tidak pernah sakit panas, pilek, pusing, itu semua penghapus dosa, dipersaing sama Allah. Di waktu kamu sabar, bersih dosa-dosa. Kata Rasul, kalau orang kafir tidak terus sehat, tahu-tahu mati mendadak. Pada saat mereka sudah lupa, Allah mengapa? Biar masuk nerakanya langsung. Akhadnahum bakta, kami tangkap secara tiba-tiba, langsung mati mendadak. Tapi kalau orang mukmin dikasih sama Allah sakit panas, dia bersih dosa. Jadi supaya kita tahu, alhamdulillah, tidak ada musibah bagi orang mukmin, semua nikmat. Cuman Allah mengatakan ada nikmat yang zahir, yang jelas, dan ada, yaitu nikmat yang batin, apa? Sakit, musibah, itu nikmat. Tapi nikmat yang samar, batin, jarang orang ngerti. Dianggap
Dosa apa ya? Kok banyak? Itu tandanya Allah sayang. Allah mengingatkan, perhatikan ayat ini. Tiap nabi yang diutus oleh Allah pada suatu daerah, apa kata Allah? Illa akhadha, mereka kami kata Allah akan menguji penduduknya dengan apa? Al-ba'sa, al-faqr. Ya apa kalau mereka diuji oleh dengan kekurangan harta? Ya apa? Atau Abdul diberikan oleh Allah ujian sakit. Semua ujian la'allahum, ya mudah-mudahan mereka mau merendah. Kalau sudah merendah kepada Allah, ya Allah, solusinya apa? Istighfar. Terjadi situasi seperti ini, istighfar. Semua masalah istighfar. Apa Rasulullah? Siapa yang banyak baca istighfar? Yang pertama, apa saja yang menyebabkan nanti risau dan gelisah, hilang yang istighfar. Dan yang kedua, semua kesulitan hidup dikasih jalan keluar. Istighfar. Situasi apa saja, corona, istighfar yang banyak. Beres. Tidak bisa mau dilawan, mau lawan sama apa? Oh penyakit tidak kayak itu, lawan COVID, lawan di opo. Apa kau tembak lah ya opo? Mau dilawan lawan apa? Sama masker. Kau sih mati tidak napas. Tunggu oksigen karbon dioksida, tidak keluar apa? Tidak mati. Mau keluar kemana karbon dioksidannya? Terus oksigennya mau lewat mana? Mau lewat telinga. Mungkin ditutup rapat kan? Karbon dioksidannya tidak keluar, oksigennya tidak masuk. Semaput. Apa solusinya? Istighfar. Rasulullah mengajarkan orang yang banyak baca istighfar. Apa jaminan yang pertama? Rasulullah dalam hadisnya Rasulullah, siapa yang banyak baca istighfar? Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli, apa saja yang menyebabkan semua orang punya gelisah. Apa? Untuk menghapus dosa itu dihilangkan oleh Allah dengan istighfar. Dan yang kedua, wa min kulli, apa saja kesempitan hidup, kesulitan, ada jalan keluarnya. Semua masalah ada jalan keluarnya. Yang ketiga, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Singkol tidak nyongkok, oh no. Dari mana? Tidak tahu. Kalau Allah berikan rezeki, makanya Allah mengatakan semua ujian itu Allah itu sayang. La'allahum, ya Allah, mudah-mudahan mereka mau sadar. Kemudian apa kata Allah? Thumma badal, sebaliknya yang paling bahaya apa kata Allah? Kami roba maka apa saja yang asal musibah diganti oleh Allah dengan kebaikan, tambah kaya, tambah sehat, hatta sampai mereka ka'afu kasur banyak sudah. Asalnya pada saat ada punya masya Allah ibadatnya besok ini berat. Hatta afu, sampai kaya luar biasa. Apa mereka mengatakan? Waqul, kalau sudah kaya lupa. Sumber apa kata mereka? Qad masa'aba, apa kami sudah mengalami masa-masa yang suram sudah, dan masa yang nikmat. Lupa diri. Pada saat ada punya masya Allah. Makanya paling aktif pengajian ini sing larat-larat, sing suge jarang. Engkau nek wis api pensiun baru lang masjid alamat pensiun ini. Pada saat menjabat justru membuat aturan-aturan yang menentang agama. Begitu sudah pensiun baru ada sampai Allah. Apa kalau sudah merasa kaya dan sumbar lupa diri? Apa kata mereka? Itu dulu kalau lihat kekayaan 7 turunan kata dia. Sombongnya itu sekali dihabiskan semula sekejap mata. Semua perusahaan besar, siapa yang menyangka dengan corona? Mana orang hebat ahli manajemen buyar. Kalau sudah gini mana yang ahli kesehatan buyar. Semua dikasih contoh sama Allah. Negara-negara yang maju-maju jadi mundur bentek. Allah mengingatkan apa? Pada saat manusia sudah lupa diri, hatta afal, sampai mereka kaya. Apa kata mereka sumber? Kata mereka sama dengan Korun. Pada saat tak punya, loh, Korun itu misalnya Nabi Musa, kalau orang jauh, misalnya sama Nabi Musa. Kamu kira siapa Korun itu? Aktif ngaji. Nabi Musa kemana saja melo, minta diajari ilmu kimia sama Nabi Musa. Kimia duduk seperti sini, nyampur H2SO4 tuh gaya apa? Nyampur banyu ambil banyu. Kimia orang-orang dulu apa? Buat mas itu kimia. Ya apa cara buat mas itu kimia? Orang alim dulu bisa, semua bisa mereka. Yang alim-alim bisa. Minta diajari sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, buat apa? Kok kau berngaji? Kok salah apa? Jual lo sugi ya Rasulullah. Temen aku nek sugi tetap aktif. Sing aktif sing nggak duwe kabeh. Yang kaya malam minggu villa
Fulusnya akeh. Ngelengker. Mafi fulus nang masjid, nyekel tasbih. Iki tak di duwe iki. Lain. Begitu sudah kaya lupa korun. Sampai sombong, apa? Merasa lebih hebat. Allah menyuruh kepada tanah, tangkepin kakinya korun. Kakinya tangkep sampai mata kaki tok. Jelek dicatuk sama bumi. Sampai mata apa? Kata Rasulullah, dia ginjal-ginjal sampai hari kiamat. Oh, lepas tak bisa. Kalau sudah dikali 1000 budak dia beli. Saking banyaknya. Allah tak cerita berapa kekayaan korun ATM, ada ATM. Kekayaannya, kunci gudangnya, kunci gudang itu dari dulu dari kolek itu buat kunci gudang itu. Yang dikeraskan itu buat kuncinya. Gudangnya gudang tepung terigu, gudang emas. Makanya sampai bajak laut pikan-pikan gelek harta korun kok. Dari suara korun, harta karun, korun itu kof. Cuma ada suara korun. Sing dele, alo pun dele harta korun. Korun ini dele orang Mesir korun dele, lon di korun. Kemana korun? Orang yang kaya luar biasa habis. Kata Rasulullah, dipegang sama bumi 1000 budak yang dia beli, tidak ada gunanya. Semua kemana saja dia jalan dikawal. Tidak jutaan nih, dibayar, beli lo. Dia beli budak-budak itu 1000 lebih budaknya itu. Manusia dibeli sama dia. Ini disuruh nyoblos dulu dibeli. Kemana mereka? 1000 budak tidak ada gunanya sama sekali. Perhatikan ayat ini. Allah mengatakan tiap pujian yang diberikan kepada kita, kata Allah, la'allahum yadu, mudah-mudahan orang itu mau merendah. Semua apa? Kenapa? Tanda Allah sayang kepada kita. Yang paling baik ini. Kemudian kami robah apa? Yang asalnya dihujan mulai berubah jadi nikmat, mulai sukses. Kalau sudah merasa diri kaya, kadang-kadang sama orang tuanya kurang ajar. Terus kalau sasuki nyentak wong tua, orang tuanya takut. Kenapa? Anaknya kaya. Keliru. Sekaya apapun dia, jangan kurang ajar sama orang tua. Kalau sudah merasa diri kaya, kadang-kadang orang tuanya disuruh, lo kecil kurang ajari. Lupa diri manusia. Nabi Daud di dalam salah satu doanya, apa yang dia minta? Nabi Daud dalam doanya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya berlindung, jangan sampai saya punya anak yang menjadi majikan saya. Wong tuwa wedi anak disentak-sentak lo. Kalau sudah merasa diri kaya, sukses, orang tuanya takut sama anaknya. Makanya Allah ingatkan dalam ayat ini, hatta afu, setelah dirubah sama Allah, lupa diri manusia kebanyakan ini sampai mereka afu kathur. Allah mengatakan apa? Sumbernya mereka mengatakan waqul, orang-orang yang demikian mereka mengatakan qad masa'aba, apa-apa kami sudah mengadha masa kesulitan wasal dan masa kenikmatan. Allah mengatakan fa akhadnahum baghtah, kami tangkap secara tiba-tiba. Katanya jantung kabeh jantungi kok mati mendadak. Kenapa? Loro apa? Panu sing aku takut serius. Kalau ada orang mati mendadak, sakit apa? Panu. Tak takon kon. Aku takut sing bener. Nek diora jantung lega deh. Mosok loro panu mati. Lho, panu mbek corona apa bedae? Panu sik ketok, corona gak ketok. Fa akhadnahum baghtah. Matinya tiba-tiba. Orang yang beriman, kata bagi orang yang mati mendadak itu nikmat besar. Tapi bagi orang kafir, balak besar itu. Allah mengatakan wahum, dan Allah mengatakan wahum, dan mereka tidak merasa sama sekali. Pada saat mereka sudah lupa dengan kenikmatannya, tahu-tahu mati mendadak. Mau mana? Kata Rasulullah, mati mendadak bagi orang yang beriman nikmat, tapi bagi orang kafir musibah ini. Allah mengingatkan dalam ayat ini, ya apa kita pada saat kasih ujian, kata Allah, cek kon ngelendek biar merendah kepala Allah. Kemudian Allah sayang tahu. Kenapa? Kalau musibah itu takut orang tidak kuat, mulai dikasih kenikmatan sama Allah. Jangan lupa. Makanya para ulama jauh lebih takut kepada dapat nikmat daripada musibah. Kenapa? Pada saat nikmat jarang orang nangis pada saat banyak orang nangis pada saat kena musibah. Nah, ya Allah. Tapi kalau sudah nikmat agak lali.
Orang-orang yang mengatakan kita jauh lebih takut kepada Allah daripada waktu kan musibah, kabeh nangis. Nek banjir nang musala kabeh. Itikaf nang musala. Kalau nek banjir nang ndi? Pasti. Lah coba sembahyang enggak ada kena musibah. Wahum Allah mengatakan dan mereka kata Allah tidak merasa sama sekali. Kemudian pada ayat lanjutannya Allah berfirman walau anna ahlal qura, Allah mengatakan andaikan kata Allah ada satu daerah penduduk dusun, satu negara mengecil, satu daerah sampai satu rumah tangga ahlul qura. Mulai apa? Dari pribadi dulu. Terus istri dan anak-anak ahlul qura sampai yang berapa? Kampung sampai negara. Kata Allah, andaikan apa? Kata Allah, ada satu daerah Allah mengatakan mereka percaya dan beriman, wattaqwa dan bertakwa. Cuma dua, iman, percaya sama Allah, dan yang kedua takwa. Apa takwa itu? Jaga diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa jaga takwa hak dengan sebenarnya takwa. Apa kata Rasulullah? Anjuta apa saja yang diperintahkan oleh Allah kerjakan. Jangan sampai melanggar semampumu. Kenapa? Tiap orang kemampuan tidak sama. Yang penting berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua, hendaknya kamu banyak syukur kepada Allah. Jangan banyak ingkar. Anjuta'a apa saja yang diajarkan hendaknya ditaati. Jangan sampai melanggar. Kemudian apa? Hendaknya yang banyak syukur kepada Allah, jangan sampai lupa. Terus yang ketiga, yang banyak zikir kepada Allah, jangan lupa. Itu takwa. Macam-macam. Singkat, Allah mengatakan kita setelah percaya sama Allah, yang kedua wattaqau. Gampang kalimatnya, singkat kalimatnya, ta, qaf, waw, ya, 4 huruf. Semua kebutuhan kita ada di sana. Apa? Ada tafsir, ada ta, tawadhu, orang yang merendah kepada Allah, itu takwa. Kalau sudah percaya, ojo sombong. Apa saja, walaupun amal kebaikan dia boleh sombong. Iblis begitu sombong diusir sama Allah. Kamu bisa ngaji, alhamdulillah, bisa sholat, jangan menghina orang, ojo, tawadhu, jadilah orang yang merendah. Allah memberitahu kepada Nabi Musa, ya Musa, siapa orang yang diterima amalnya? Orang yang merendah kepadaku. Kalau kamu merendah sama Allah, bisa sholat, alhamdulillah. Dan jangan menyombongkan diri kepada orang, jangan. Iblis mengatakan saya lebih baik dari Adam, diusir. Walaupun iblis ribuan tahun iblis itu sampai sejajar dengan malaikat, diusir. Begitu sombong diusir sama Allah. Siapa kamu sombong itu? Asalmu, kata Sayyidina Ali, setetes mani. Orang pegang gigi. Kamu yang diberi oleh Allah muka tampan, diberi oleh Allah cerdas, ingat semua asalnya apa? Setetes mani oleh gigi. Piket ini. Yang cantik, yang tampan sama semua. Terus sekarang semua perutnya bak kotoran. Kabeh ada yang lebih kotoran. Kalau mati, jiwa jadi bangkai. Apa yang sombong? Asalnya setetes sebagai orang pegang gigi. Sekarang kita berjalan kemana-mana, di perutnya ini gembol kotoran. Loh, apa mau sombongnya itu? Kalau saya lain opo, entut nguangi tangannya. Sombong itu apa? Terus kalau sudah meninggal dunia, jiwa, siapa yang mau? Anaknya tidak mau. Kalau sudah meninggal bapaknya, mau? Ganteng nirek, ayu nirek, gelem kan? Empen, ndak buangan, cepat goreng kuburan. Apa ini? Apa takwa? Kata para ulama, orang yang merendah kepada Allah, tawadhu. Terus qaf, qanaah, neriman. Apa saja yang kita terima, alhamdulillah. Qanaah. Makanya dikatakan orang yang qanaah kaya. Azza man qanaah, orang yang mulia siapa? Orang yang qanaah. Siapa yang terima apa yang diberi, dia akan jadi dan hina orang yang tamak. Sudah kaya, hina jadi orang yang tamak. Lihat, kata para ulama, contoh paling gampang, anak saja sama orang tuanya dikasih roti sama keju, susu, kelihatan temannya bawa puhung, enak iyo, lu enak ndi? Enak puhung itu, gelem takon, kuda-kudaan tak? Nek kon gelem kuda-kudaan tak kayak puhung, sudah dibawa roti, keju, susu, demi puhung apa? Kuda-kudaan, ayo kon gelem tak tumpai, ku tak kayak puhung, puhung singkong, mau dia jadi kuda, yang penting oleh puhung, ya itu. Jangan dikira anak
sampai tua ya sama. Azza man qala, siapa yang qala, yang terima apa yang diberikan oleh Allah, saya akan jadi orang yang mulia. Dan hina orang yang tamak, rakus, kepingin punyanya orang. Yang kamu punya itu sudah lebih dari cukup. Azza man qala, mulia orang yang qala, dzalla man tamak, hina orang yang tamak itu. Makanya Allah mengatakan qanaah, tak, jadilah orang yang tawadhu, yang merendah, jangan sombong. Tusqaf, qanaah itu takwa, nerima segala tiap hari apa yang kita terima. Rasulullah mengatakan orang yang kaya, orang yang bangun pagi badan sehat, itu kaya besar. Terus lihat istri anak semua dalam keadaan sehat, ada makanannya, ada sarapannya, ada lebih kaya dari itu. Badan sehat, keluarga semua aman, sejahtera, tentrem, duduk berdua, ngobrol, tidak bisa dicontoh, kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ada salah, sama dia mendapatkan dunia dan semua isinya dunia. Makanya Allah mengatakan qanaah, kalimatnya andaikan, kata Allah, satu daerah mulai dari kiri kita apa, mulai pribadi, terus belajar mengajak istri, ayo apa yang kita punya terima, jangan kepingin punyanya orang, lihat ini kepingin, semua kepingin, tidak ada selesainya. Iya apa sih, api ayo kepingin kayak ngono, mata ini tidak pernah puas, tidak pernah habis. Orang paling cantik istrinya, paling top, kadang ono lu temenan tak, lu ono lu, padahal gak lu, ayo di sini bojo ini deh, cuman lu pesek ngono, tapi pesek manis, ono lu manis, terus iuran kita manis dari bojo uang, ada selesainya, ada. Makanya Allah mengatakan apa? Andaikan orang itu percaya dan beriman, wattaqwa dan bertakwa, Allah mengatakan la fatahna, dibuka oleh Allah semua apa? La fatahna, pasti kata Allah, kami akan bukakan barokat, semua pintu berkah. Makanya jamak barokat, semua apa? Umurnya berkah, tenaganya berkah, hidup minta berkah, bukan minta berkah, ya ini berkah jauh lebih banyak. Orang gajinya besar tidak cukup. Ada orang kalau dihitung penghasilannya itu pas, loh, saya sempat saudara itu lebih dari cukup, barokah. Untuk mendapatkan barokah ya Pak, makanya orang kawin apa doa Rasulullah, barakal, mudah-mudahan Allah berikan semua yang kamu dapatkan atau apa yang menimpa, semua ada barokahnya. Segala yang terjadi kabeh berkah, tidak ada yang tidak berkah. Semua yang terjadi hidup ini nikmat, cuman kita tidak bisa menelusuri itu nikmat. Ada seorang raja yang bijaksana, rakyatnya cinta sama dia, rakyatnya bisa cinta sama dia. Tiap kali ada musibah apa-apa kepada rakyatnya, nasihatnya singkat. Apa kata rajanya? Apa yang diberikan itu khair, baik. Pilihan Allah paling bagus untuk kamu. Semua yang terjadi itu pilihan Allah, itu paling bagus. Tiap ada apa, kalau rakyatnya mengeluh, kata rajanya, pilihan Allah itu bagus bagi kamu. Subhanallah, pada suatu hari rajanya tertimpa kena apa di rumahnya, jari-jarinya diputus, ketiban kena sesuatu patah jari-jarinya. Dia merasa saya ini sudah bijaksana, kena musibah seperti sampai jari-jarinya putus. Dia panggil orang yang paling dia sayang, kepercayaannya. Apa kata ajudannya? Dia mengatakan yang paling baik itu pilihan Allah kepadamu. Marah rajanya, dia nasihati orang, al khair, yang baik itu pilihan Allah. Sekarang begitu dia kena, tangannya patah, kata pelayannya, pilihan Allah itu baik bagi kamu. Dipenjara sama rajanya, saking marahnya dia dipenjara lagi. Ketibannya ini dua orang baik. Dipenjara. Sudah, setelah dia dimasukkan penjara, rajanya beberapa hari kemudian berburu dengan semua pengawal-pengawalnya sampai di hutan. Tahu-tahu di hutan dirampok rajanya. Ini perampok-perampok yang galas-galas. Semua pelayan-pelayan raja dibunuh. Semua pelayan raja dibunuh sama perampok ini, dibantai semuanya, mati semuanya. Tinggal rajanya. Begitu rajanya dipanggil mau dibunuh, dia lihat itu bajingan, lihat tangannya raja ini cacat. Kasihan dia, ini orang jari-jarinya sudah patah, masa mau dibunuh, kasihan, dilepaskan saja.
Satu-satunya yang lolos cuma rajanya. Sampai di istana dia merenung, baru dia sadar. Andaikan jari-jarinya dia utuh, mati dia. Dijadikan oleh jarinya hilang, apa yang selamat? Kepalanya selamat. Urup jari, gelem kon. Semua pengawalnya dia dibunuh sama perampok itu. Rajanya tok yang selamat. Dikeluarkan pengawalnya itu dari penjara. Dia cerita rajanya. Dia mengatakan ternyata betul yang kamu ucapkan. Kenapa? Yang paling bagus itu pilihan Allah. Sekarang saya tamat sama. Ya apa kamu? Saya penjara. Bagus pilihan Allah. Andaikan saya dari penjara, coba saya dari penjara, saya ikut berburu sama raja. Dan saya terbunuh juga berkat di penjara. Menyelami nikmat ini, musibah itu nikmat ini soro. Jangan hikmah di belakang, hikmah di depan, belakang. Kawin yang bisa hikmah itu. Apa hikmah di balik itu? Di depan itu. Dia tanya sama pelayannya, ya lah kamu saya penjara. Apa? Dia bilang, untung raja. Kenapa? Andaikan saya dari penjara, kan saya berburu sama raja. Mungkin saya juga akan terburu seperti itu. Berkatnya saya di penjara, saya diselamatkan sama Allah. Kata rajanya, betul. Karena menerima apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.